Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yayu Julia, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka Padang dengan nomor induk mahasiswa 860420906. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum pada modul keempat, yaitu tentang gerak. Dan di sini kita akan melakukan percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tujuan percobaan gerak lurus beraturan yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan antara jarak dan waktu, serta mengetahui kecepatan benda yang bergerak lurus beraturan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini itu adalah katrol gantung tunggal, lalu ada stopwatch, ada 2 buah beban yang sudah kita rakit pada katrol gantung tunggal. Untuk mengukur jarak, di sini kita menggunakan meteran yang kita tempel pada dinding, lalu kita beri label titik A, titik B, dan titik C. Untuk kedua beban ini kita letakkan pada posisi yang sama. Tidak ada perubahan terhadap gerak dari salah satu beban yang ada, karena kedua beban ini memiliki berat yang sama, yaitu 7 gram. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan itu adalah 0 second. Kita akan meletakkan beban yang ungu pada titik 0. Sekarang kita lihat tidak ada pergerakan naik atau turun dari kedua beban ini, karena kedua beban ini memiliki berat yang sama. Nah, kita akan menambahkan beban tambahan pada beban yang ungu. Atau untuk ukuran jarak dari titik A ke titik C ini adalah 50 cm. Dan untuk titik B itu berada pada jarak 25 cm dari titik A. Pada awal percobaan, kedua beban berada pada posisi yang sama, sehingga sistem masih seimbang dan belum bergerak. Setelah beban tambahan dipasang pada bola ungu, sistem mulai bergerak karena salah satu sisi menjadi lebih berat. Gerakan ini memerlukan waktu untuk menempuh jarak tertentu. Titik A dan titik B dibiarkan tetap, sedangkan titik C diubah, sehingga akan diperoleh variasi jarak BC. Berdasarkan hasil pengamatan, semakin besar jarak yang ditempuh, semakin besar pula waktu yang diperlukan. Untuk percobaan selanjutnya itu gerak lurus berubah beraturan. Tujuan dari percobaan gerak lurus berubah beraturan yaitu untuk mengetahui hubungan percepatan terhadap waktu, serta mengetahui karakteristik dari gerak lurus berubah beraturan. Kita akan membuat jarak A ke B itu lebih besar daripada jarak B ke C. Sekarang antara A ke B itu dengan jarak 26 cm, sedangkan B ke C itu dengan jarak 24 cm. Sekarang titik A ke B itu 28 cm dan B ke C itu 22 cm. Selanjutnya jarak A ke B itu 30 cm, sedangkan jarak B ke C itu 20 cm. Sekarang jarak dari A ke B itu 32, sedangkan B ke C itu 18. Sekarang dari titik A ke B itu 34 cm, sedangkan B ke C itu 16 cm. Pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan benda berubah secara teratur akibat adanya percepatan yang tetap. Namun pada percobaan ini, perubahan kecepatan belum terlihat jelas karena nilai kecepatan yang diperoleh relatif berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini saya akan melaksanakan praktikum pada modul ke-6, yaitu tentang jenis dan bentuk gelombang. Di sini kita akan mengetahui bagaimana jenis dan bentuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, di sini saya sudah memiliki selingki. Dan yang pertama, kita untuk selingki ini akan dipegang salah satu ujungnya oleh teman saya. Saya akan menggerakkan
menggerakkan selingki ini dari kiri ke kanan secara cepat. Kita akan melihat bagaimana gelombangnya. Pada percobaan pertama, ujung selingki digerakkan ke kiri dan ke kanan, sehingga terbentuk gelombang transversal. Gelombang ini tampak merambat dari satu ujung ke ujung lainnya, sedangkan selingki hanya bergerak naik turun atau ke samping di sekitar posisi awal. Terlihat di sini arah getar selingki itu ke samping, sedangkan arah rambat gelombang menuju depan sepanjang selingki. Sekarang kita akan melanjutkan ke gelombang yang kedua, yaitu gelombang longitudinal. Pada percobaan gelombang longitudinal, selingki digerakkan maju dan mundur sehingga terbentuk bagian rapatan dan renggangan yang bergerak sepanjang selingki. Di sini kita dapat melihat arah getar yang sejajar atau searah dengan arah rambat gelombang, di mana arah getar selingki sama dengan arah rambat gelombang, yaitu maju dan mundur. Selanjutnya, karet gelang dipasang di tengah selingki dan selingki digerakkan dari kiri ke kanan. Saat gelombang merambat, karet gelang tidak ikut berpindah ke ujung selingki, melainkan hanya bergerak di tempat. Hal ini menunjukkan bahwa yang berpindah adalah energi gelombang, bukan medium atau bendanya. Percobaan berikutnya menggunakan tali skipping sebagai pengganti kabel listrik. Pada tali skipping, gelombang yang terbentuk cenderung lebih kaku dan kurang teratur dibandingkan selingki. Hal ini mungkin disebabkan karena tali skipping ini lebih tebal, kurang elastis, dan memiliki massa yang lebih besar. Meskipun demikian, pada kedua alat tersebut tetap dapat diamati bahwa karet gelang yang dipasang di tengah tidak ikut berpindah, melainkan hanya bergetar di tempat, sehingga membuktikan bahwa yang merambat adalah energi gelombang, bukan mediumnya.